layangan dimain di petang hari, sayang tali sangkut di dahan. Bersama Pak Hadril kita berdiskusi, belajar Al-Quran semakin terbenakan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadril. Waalaikumsalam. Silakan Pak Del. Suaranya. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deddy. Ya, Syukur Pak suaranya Deddy. putus-putus Ya, Pak Hadril ada di saya. keluar suara Pak Deddy. Sekarang sudah ada. ada jelas Pak Del. Oh ya, ini jelas Pak Ustaz. Kalau enggak Kedengaran, saya kedengaran. siapkan juga. Sekarang jelas. Ya, kadang-kadang wifi saya ini bertingkah nih. Ya sama Pak Del, biasa itu. Jadi, Cuaca, ya, cuaca mengganggu ya. cuaca Ya, kadang-kadang. alhamdulillah selamat Bu Rama. Bu Rama dari Tangsel juga nih Pak Ustaz. Oh, Tapi ini mungkin beliau. bisa ditinggal ya Pak Del ya. Diskusinya bisa ditinggal ya. Ya, bisa tinggal ya. Ya, Bu Rama, alhamdulillah bisa untuk menakkan aja. Jadi ini kita ketemu dengan kalimat syarat juga ya. Sama dengan kemarin ya Pak Del. Jadi kita ulang juga sama dengan kemarin ya. Jadi inna huruf Innya. ya, jadi biasanya kalau huruf syarat di depannya akan merubah kata kerja di belakangnya, terutama untuk KKSAD. Ini ada perubahan enggak, Bu, dari kata kerjanya? Kata kerja yang berpengaruh, kata kerja yang mana, Bu Rama? In. In ya. Nah, kemudian kata kerja yang dipengaruhinya, Pengaruhnya ke natasi Pak Adril, yang terdekat Pak Adril. Oke, mungkin gini sebelahnya. Dia memang pengaruh, tapi dia anulir oleh na. Ini dia anulir oleh na, jadi nggak jadi pengaruh dia. Artinya na ada yang pengaruh ya. Na pengaruh jadinya. Jadi Ada ya? untuk ini nggak ada pengaruh ya. Nggak. Tapi andaikan na itu natasdi itu enggak ada, mungkin ada pengaruh enggak? Kalau tidak ada nastasni, tidak ada itu, dia tetap tahafu. Natasdi Kalau itu yang natasdi nggak merubah ada, domah ya menjadi fathah. Pak, kalau nggak ada natasdi, pengaruh lah pada innya itu. Jadi sukun ya nih Rama. Nah, jadi takhab, alifnya pun hilang nanti. Oh, iya. Jadi takhab jadi Pak. Dari tahap ya, bukan domah ya. Ya. Sukun. Iya. Ada yang terpikir bagi saya Pak Ustaz. Silakan, apa tuh? Ma di sini, ma in ya kan, in ma gitu kan. Ya. Ma ini kan dianggap huruf bermakna gitu kan. Ya. Tapi ma di sini biasanya kan kita terjemahkan apa yang. Tapi kenapa di sini ini dianggap sebagai penekanan sungguh? Ini pasangan atas Pak Adril. Ya. Berpasangan dengan atas di dua penekanan di depan dan di akhir. Benar-benar, sungguh benar-benar. Jadi ini memang ya gimana ya, misi sansanya. Ma ini di dalam teori kita bisa diterjemahkan tubuh. Mungkin untuk kasus ini, Pak. Sungguh itu kan yang anak ya. Jadi untuk kasus ini bisa penekanan dia. Ya ini ya. Kalau yang lain kan normal dia untuk kasus ini. Penekanan jadi betul.
Sungguh, tambah lagi na di belakangnya kan. Ya, karena benar. di di ayat yang kemarin, yang kita bahas kemarin, yang 87, kan 57 ya. iya 57 kan fa imma ya maka ini kan sambungan dari ayat sebelumnya, imma Ya, juga kan. Ya. ya. Nah, juga. Jadi kalau gitu yang kita bahas kemarin, kita terjemahkan tunggu juga, tentu begitu. Ya, jadi mungkin gini, lain koki mungkin ada sedikit Ya, bumbu-bumbu. Nah, ini mungkin tambah bumbu, Pak. Jadi mungkin bisa jadi itu ya, penekanan juga dia. Apa aja gitu Pak, ya kan? ya apa ya, ya, ya ini ya, Ya, menambah mungkin berarti variatif lah dia. Kembali. ya memang ya kalau diterjemahkan apa yang memang saya berpikir juga Nggak nih, cocok, Pak Adriel. memang nggak cocok. Ya itu nggak cocok. Bagi saya nggak Jadi kalau terpikir. diterima biasa, Iya, ma ini kan tidak Jadi ya, huruf lentur kan Pak Ustadz. ya iya, berbentuk. Kalau Uni ya. melihatnya dari sudut pandang perpasangan dengan natasid ini Pak Adil, biasanya natasid ini perlu penekanan kedua. Jadi biasanya kan la sama Ya, Depan ya. ya, ya, lima gitu Pak Adil. Ya. Ya, ya, jadi hampir sama dengan lah gitu ya. kira-kira gitu Pak. Ya, 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 ya. Nah ini pemahaman baru Ya, ya bagi saya sendiri, memang pemahaman baru nih karena sudah 2 kali ketemu ini. Jadi kepikiran apa istilahnya penasaran. ya, Jadi kepikiran juga jadi penasaran. Iya, iya. Jadi ya paling tidak bagi kita semua peserta kan semakin menambah ilmu, menambah pemahaman. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu, eh, kalau ada imma nanti ada non sukun. Ini ini kita anggap sebagai penekanan, ya huruf penekanan. Ya alhamdulillah ya. Ya terima kasih Uni. Ya, Ya, ya. mau Ini tanya sudah. Pak Buya, boleh Bu ya? Ya, Pak. Nah, eh, artinya di sini yang ada ayat 57 bisa juga kalau kita pakai jangan sungguh. Jika Bisa kan kemarin itu benar-benar, sungguh juga. ya Ya, kan? bisa. Jika Bisa. benar-benar mereka menjumpai atau memperoleh gitu Menjumpai kan? mereka. Nah, Engkau menjumpai mereka ya engkau Ya, menjumpai mereka. dalam peperangan. Atau sebaliknya gitu. Bisa nggak yang 58 nih apa yang benar-benar ya kan? Jika benar-benar kamu takut gitu kan? Jika benar-benar kamu takut, bisa juga kan dipakai Ya, begitu ya. bisa kan Benar-benarnya kan diterima. sudah di natasdid Enggak. ini Bu Zul. Iya makanya maksudnya di sini tidak katakan sungguh tapi jika benar-benar engkau takut gitu kan? Bisa nggak begitu digabung begitu? Benar-benar dengan sungguh-sungguh itu sama. Jadi tidak sungguh gitu. Tapi jika benar-benar engkau takut gitu, ya Muhammad Ya. gitu kan kepada Muhammad ini kan Ya, penekanan betul. ininya. Ya, Ya karena bisa Nabi nggak Muhammad begitu? ya. Bisa, Ah, betul. bisa dua-duanya ya. Bisa jadi kita Kan pakai mana benar-benar yang sungguh-sungguh kita. sama itu. Iya, Kan artinya gini Bu sinonim ya. betul. Hah? Sinonim itu benar-benar Ya, sungguh-sungguh. ya artinya. Makanya jadi kita untuk penjelasan yang lebih ini Bu, kita buat bersama Bu Bisa, ya bisa. gitu. Jadi bisa kedua-duanya kita pakai apa yang atau sungguhnya untuk kedua-dua ini gitu ya. Bisa. Ya, oke. Sungguh-sungguh. Makasih kita aja Bu ya. Jadi Ya. kita melihat konteks dan apa namanya struktur kalimatnya, ya memang ya ilmu Al-Quran ini memang dalam. Setelah kita pelajari memang dalam. Ya, ini terima kasih Uni ya. Ini satu pemahaman Sama-sama baru Ustadz, kita. sama-sama belajar Pak Adil. Ya. Jadi saya sudah punya kesimpulan, Pak. Jadi Semua ayat Al-Quran itu bisa ya, jadi penekanan itu, Pak. Semua ayat. Karena memang kalimat Allah ya, firman Allah ya. iya. Jadi Firman Allah semua ya kan. Ya. artinya gini,
pesan Allah itu memang sangat kuat kepada Nabi Tegas, Muhammad jelas ya. melalui Ya, tegas, malaikat Jibril gitu kan. ya, Pantasan Nabi Muhammad SAW itu menerima ayat pertama itu sampai menggigil ya, sampai ya. rasa ketakutan karena makna apa namanya kalimat-kalimat itu cukup berat bagi Rasulullah. Ini saya gitu, saya membayangkan begitu, Pak Ustadz. Makanya kita sebagai manusia, sebagai pengikut Nabi Muhammad juga memang terasa berat anunya ini pemahaman dan menerima memahaminya. Tapi setelah kita pahami ada rasa nikmatnya. Ini anunya, sehingga kita setelah belajar Al-Quran ini ada semacam kepuasan batin. Betul bahwa Al-Quran ini sifat A, sifat U. Jadi satu obat. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih juga Bu Rama nih yang menguraikan ini. Alhamdulillah. Kita lanjut. Pak Adril. Ya, takhafa. Takhafa ini enggak pola kata kerjanya fa'ala nih. Gimana, Bu? Enggak fa'ala pola kata kerjanya. Allah. Umpamanya saya nggak setuju gimana nih? Gimana jawabannya Bu Rama? Nggak mungkin Pak Adril. Kenapa? Karena kan di Kalau situ fa'ala KKSAD-nya jadi kalau fa'ala tuh. Itu. Tuhalifuna. Aduh, Pak. Pak Adil nawar. Nawar. Ya, nawar. Ya, ngetes. Jawabannya gramatikal, Bu Rama. Ini cara mencari akar katanya bagaimana Bu Rama? Dibuang dulu jadi KKSAD-nya. Kemudian itu kha itu ada alif, itu berarti ada huruf sia yang berubah menjadi alif. Oh gitu. Sekarang begini, kita rubah pelakunya dari huwa sampai huna untuk akar kata khawafa ini. Bagaimana perubahannya? Ini ya, fa'ala ya. Ya malah. Pola fa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa khofa, huma khofa. Panjang dua-duanya. Hum khofu, pakai alif dia di akhir. Kemudian hiya khofat, huma khofata, panjang. Kemudian hunna, di sini berlaku kaidah sia poin 3. Dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun dan dengan pola domah dan sukun, maka tambahkan wa di tengah. Jadi di sini khawafa. Tetapi di sini ada pengecualian. Untuk pelaku huna, untuk pelaku pertanyaannya, pelaku hunanya jadinya bagaimana? Pelaku hunanya hifna. Ya. Karena di sini pengecualian dari kaidah 1 sia poin 3. Ya. Di sini wa berubah menjadi ya. Menjadi hifna. Contohnya juga ada pada surat An-Nisa ayat 3. Ya, hiftum itu. Ya. Hiftum. Karena gini, kenapa kok enggak? Saya mau bertanya tadi itu, tapi langsung dijawab. Kenapa tidak hufna? Kan gitu. Saya mau bertanya itu tadi, tapi sudah langsung dijawab. Ya. Jadi Pak Dir, itulah tadi ya Pak Dir. Ya. Setiap kaidah ada pengecualian. Nah ini buktinya di sini ya. Mestinya kita nggak bisa membatalkan kaidah 34. Oh gitu salah dong 34. Enggak, yang lainnya benar. Ini aja.
Oh, berarti ini salah? Enggak, ini kan Al-Quran. Ya, Jadi ini pengecualian Pak Dia. Kita kalau ada apa-apa ya, selalu kita terima kaidahnya pengecualian. Setiap kaidah ada pengecualian. Maka itu kaidah tertinggi Pak Dia. Kaidah ya, tertinggi ya, itu ya. pengecualian. Setiap kaidah, Ada pengecualian. ya, ya. Memang otak kita harus lentur juga, jangan terlalu kaku banget. Ya, Ya, jadi kita ya, ya benar-benar. istilahnya itu ya kita terima Ya, itu. Read only. Kita ya, nggak kita bisa apa. terima. Berarti Ya, only. Ya, kita dulu sejarah kayak gini Pak Dia pernah mau mundur Pak Dia. Aduh, nggak mungkin ini. Tapi Dede bilang di setiap kaidah tuh ada pengecualian ya baru maju lagi Pak Dia. Kok nggak nih kalau buat ya. kasrah ini kok nggak kasrah deh, kok nggak kok doma ini. Kenapa jadi hip tuh kenapa nggak khuf? Ah, baru terang pengecualian Pak Dia. Oh, itu. Tapi juga gitu. Akhaza, tak khuzu. Mestinya kan khus kan, tapi nggak Ya, tahu khus. Jadi khus aja. Normalnya kan jika sukun tambah di penolong. Dia nggak mau tambah di penolong. Alif, alifnya berangkat pergi. Tapi dia yang lain nggak mau, nggak berangkat Pak Dia. Jadi itu tadi. Ya, selalu ada kejutan-kejutan Pak Dia. Ya. iya. Alhamdulillah. Yang penting itu bahwa untuk untuk khawafa ini untuk hunanya bukan hufna tapi hifna. Ya. Sudah terjawab. Ya, sudah terjawab. Ya, lanjut berikutnya. Panu PPT selanjutnya. Hmm. Ya, ini kan main huruf jar gitu kan. Ya, Ya. Jadi diterjemahkan dari memang untuk kata-kata ini memang terjemahannya dari, tapi bisa juga diterjemahkan antara. Nah, tapi kalau antara Cocok dari gitu Pak Dia. ya lebih cocok dari ya. Nah, tapi saya mau menanyakan ini ke Bu Rama nih. Ini ya Pak nampaknya Guru. Bu Rama nih ragu-ragu nih. KBKK tunggal. Ini kan secara posisi ini kan aslinya kauman ya kan udah Ya. ditulis kauman aslinya kan. Ya, Kauman itu pun secara posisi kata itu kan sebagai objek. Mengapa tidak ditulis objek kok KBKK tunggal saja ditulis? karena Jadi di Bu Rama sini ragu. di sini kauman ini tidak setelah kata kerja. Kalau dia setelah kata kerja fungsinya akan objek. Tapi dia sebagai keterangan kali ya. Dia takutnya dari khianatan itu tadi. Objeknya. Jadi ini keterangan objek nih Pak Dia. Keterangan objek Ya. ya. Jadi sebenarnya saya Takutnya sudah kepada pengkhianatan, bukan kepada kaum, tapi kepada pengkhianatan. kan yang di belakangnya kianatan kan gitu. Ya. Ya. Kianatan. Nah, Itu yang jadi objek Pak Dia. kianatan objek. Sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata secara sama-sama objek. Sama-sama objek. Ya. Sama-sama objek. Tapi Status sama tinggal memilih mana objek yang langsung, mana yang sebagai keterangan. Mungkin itu Jadi Pak Dia. kalau- Keterangan objek. Nama keterangan objek aja. Jadi berarti ini untuk kaum ini sebagai keterangan dari objek kianatan itu. Ya. Khianatan. Jadi yang kianatan itu kita anggap sebagai objek langsungnya ya. 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 Ya jadi berarti menerjemahkannya pengkhianatan. Kau takut dari pengkhianatan. Takut Dari pengkhianatan. pengkhianatan dari kaum. Takut Pengkhianatan dari kaum. pengkhianatan suatu kaum gitu kan. Ya. Ya. Ini kaum ini sebenarnya bisa kalau mau mendalam ini kan suatu kaum nih kan Ya. satu sekelompok kaum lah gitu kan. Ya. Ya. Ini mungkin terjemahannya mungkin ini hanya tawaran saya terjemahannya ini kalau pasnya suatu kaum. Bagaimana nih tadi Unizur
Boleh dah Karena jujur. tunggal ya Pak dia. Ya, karena tunggal. Ya, boleh. Boleh ya. Jadi pengkhianatan suatu kaum. Nah, ya. Jadi kepada mereka ya atas. Terus lanjut. Habis. Di sini. Baik. Habis. Saya nak jumpa di baik. Tunggu dikit. Dua frame. Betul tidak? Ini khianatun sudah ditulis ya KBKK objek tunggal. Ya ini mengundang tunggal. Sekarang begini Ibu Rama. Ya, Ini kan khawana kan khana itu kan akan khawana kan. Ya. Kalau gitu, kita coba pula ini rubah pelakunya. Ini temannya kan takut kan? Ya, silakan. Jadi dia takut huma. Jadi mereka berdua laki-laki takut. Mereka takut. Coba rubah pelakunya sampai huna dengan akar kata kawana. dengan akar kata khawana. Ya. Khawana, Nah, gitu kan. khona. Kemudian berikutnya khona, Ya. khanu. Terus Kemudian ya khonat, ya. huma khonata. Ya. Untuk Ini hinna, untuk hunna. Khifna, ya. Sorry, wow, khufna ya. Khufna. Khufna, sorry. Wow. Karena wow, khufna. Jadi nggak masuk pengecualian Pak, yang kecuali cuma Ya, skip jadi tadi. ini memang siapa poin 3 ini. Ya, kebetulan ayat yang ada untuk ketakwaan ini nggak ada kakak. Nggak ada ya. Nggak ada kakak. Tapi mungkin nak. Karena ini kawana menjadi khunna. Ya, khunna kali Pak. Ya, Ya. khunna ya. Ya. Dia nggak ada. Ya, Hunna ya. Khunna ya. Jadi Ya, hunna. Khunna. Khunna ya. Di ayat nggak ada dia khunna ya. Jadi ramai nggak ada. Rusianya hilang. Apa? Rusianya hilang. Hunna. Ya hilang. Cuma dengan kunna, kuntum. Oh, jadi wow-nya hilang ya? Oh iya. Kunna hilang. Jadi tasdid ya Bu ya. Hunna. Jadi Ya lah. tasdid. Satu na akar kata, satu na rumus. Kunna, satu akar kata, satu na rumus. Oh iya. Ya, walaupun tidak ada dalam ayat, paling tidak Ada. pemahaman. Sama dengan kunna, buzul, kunna. Ini kan tulisannya Ustadz. Ya. Betul. Ya. Betul. Ini kan? Ya. Ya, betul. Wow-nya hilang. Ya, tasdik. Ya. Jadi mereka khianat. Ya. Pengkhianatan ya. Kalau KKL-nya. Ya. Kalau terjemahan ininya pengkhianatan, ya. Sesuai dengan dalam kamus. Ini ya. Bu Rama. Ya. Tadi kan kalimat syarat ini kita banyak ketemu dengan kalimat syarat dalam ayat. Jadi terpikir bagi saya kalau dalam kalimat syarat kalau ada apa jawab syarat itu nampaknya KKP banyak di belakangnya KKP. Ini sudah banyak kita temukan ayat-ayat kan? Ya, banyak KKP Pak dia. Ada KKP dalam kalimat syarat jawabannya apa, di belakangnya otomatis KKP.
Ini mungkin Nggak anu. nggak otomatis Ah, Pak dia. Banyak Pak dia, nggak otomatis, ya, nggak otomatis. banyak. Wah ya, banyak Banyak. boleh. Banyak boleh. Oh, banyak boleh ya. Jangan Ah, otomatis Pak dia, nanti nggak ada banyak. nanti Oh gimana. iya, iya. Jangan otomatis ya. Keluar si anu. Ah, ah. Kalau pertanyaan saya, Bu Rama, Ya, kalau jawabannya itu KKSAD, bagaimana bentuk KKSAD yang sering kita temukan? KKSAD dari INBIS. Bukan itu. Pertanyaan saya umum. Andai kan jawab syarat itu adalah dengan kata KKSAD, bagaimana bentuk Tadinya KKSAD berubah. yang muncul? Kalau kata ini Bu Ramam, saya kata ini. Fa, katakan bentuknya kesade, maka menjadi tanbiz. Nah, zalnya sukun jadinya. Fa tanbiz jadinya. Kalau antum fa tanbizu, nah ini ganti ade. Kalau bahasa pada itu tidak lengkap ya, berkurang dia. Nggak sempurna lagi kayak di belakangnya. Sama dengan kayak la ya. Ya. Nah, KKSAD gitu. nggak sempurna. Ya. Iya, udah kayak benar kata Pak Ustadz tadi, kalau ini tanbiz, tanbizu, kan tanbizu anunya kan, Ya, kalau anunya kan, jadi zalnya itu sukun Sukun. jadinya. sukun. Kalau antum tambizuna, jadi Tambizu. na itu kan tambizu waw alif di belakangnya. Ya. Jadi maksudnya kalau yang menyambut yang sebagai jawab syarat itu adalah kalau istilah umumnya KKSAD terpotong, KKSAD Ya. tidak lengkap. Tidak lengkap. Ya, KKSAD tidak lengkap. Kalau DIVA ini ya sebenarnya ya hampir sama ya. Ya, ini kan disukunkan huruf ketiganya kan, Ya. ketiganya. Kalau pelakunya antum, kalau pelakunya antum bagaimana, Bu? Kalau antum tanbiz. Tanbizu. Kalau lengkap tanbizu. Kalau Kalau kita lapa jadinya tanbiz. Nah, ini kan dialih tanbizu. Iya, pakai alif. Tapi ini yang pakai fa ini, maka ini kan untuk pelaku anta nih. Maka kalau pelakunya antum, Pelaku ini kan antum tanbizu. Jadi anunya KKP-nya KKP-nya yang namanya KKP Pak ya? Ya, KKP ya. KKP-nya apa Bu untuk antum? Kalau antum inbizu. Ya, inbizu. Jadi kan coba kita ulang lagi. Kalau untuk anta apa ini Bu KKP-nya? KKP-nya inbiz. Inbiz. Ya. Untuk antuma Antuma inbiza. Oh ya. Pakai untuk alif. antum ya, jadi untuk anti inbizi. ya, antunna. Inbiza. Antunna. Oh, antunna. Inbizna. Ya. Ya, inbizna. Ya. Jadi mengenai terjemahan di sini ada terjemahan lainnya. Ada kalau di sini buat Munawir kayak Pak dia. Munawir. Jadi di Munawir diambil yang buat itu ya. Soalnya di Munawir banyak juga terjemahannya. Ya. Tapi ya. Iya, tapi yang cocok dengan kalimat ini yang diambil
Oh, Dia bisa melemparkan ya, juga. Di dalam perjanjian kan nggak melemparkan, ya, jadi buat perjanjian baru gitu ya, buat ya, perjanjian baru. melemparkan, Membatalkan, ya, kalau perjanjian kan membuang membatalkan. perjanjian. Ya, Iya, membuang. iya, atau membatalkan perjanjian. Ya, Ya, ini kan masalah membuang perjanjian. perjanjian atau membatalkan perjanjian. Ya, mengenai perjanjian ya. Sebelumnya ke perjanjian Ya, ceritanya. iya, iya. Lanjut. Hmm. Ilaihim ala sawain. Ini mengenai sekarang pertanyaan saya gini Bu Ya, Rama. ya, ya Pak Bril. Bagaimana cara membuat atau mencari akar kata sawain? Ini ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4. Ini kan 4 huruf nih. Yang akar Ya. cara mencari akar katanya gimana nih? Itu sawah itu kan ini kan ini kan 4 huruf. Kalau akar kata itu Ya, kan 3. Ya. Kalau kata benda, ain itu kan kalau di kata kerja dia kan bisa ya, bisa wow. Kalau kata benda dia ya itu berubah menjadi ain. tunggu dulu. Oh, ini Hamzah ini bagaimana nih kira-kira nih? Hamzah Ya, itu ini kan kalau ada di kata di benda, belakangnya. jadi dia perubahan dari huruf Rusia. ya di kata benda. Itu di materi ada coba halaman 34 Ya. ya. Halaman 34 poin 3 dalam kata benda Rusia di belakang kata depan menjadi amzah. Nah, ini kalau amzahnya tanwin, amzah tanwin itu Ya. hampir diapakan tidak boleh juga pasti semuanya. 95% kemungkinan dia adalah akar kata. Hamzah tanwin ya, kecuali kalau hamzahnya tidak tanwin Pak. Misalnya sawa i. Pola itu. Tapi kalau dia tanwin, kemungkinan besar dia akar kata. Dia kalau hamzah itu bisa berubah ya. Nah, kalau kita lihat di sawah sudah, mungkin pula sawawa kan. Nah, jadi dia ya. Jadi kalau gitu alif di belakang ini di belakang wa berarti kan huruf tambahan kan? Pola itu. Pola. Maka polanya fa'alun. Oh, fa'alun. Polanya fa'alun. Ya. Jadi hamzatul lam itu Pak. Oh, gitu. Ya. Fa'alun. Perubahan dari ya. Ya, maksud saya walaupun itu pola berarti kan sebagai huruf tambahan. Ya, yang alifnya ya. Yang alifnya. Ya, betul. Ya itu maksudnya. Jadi memang dia berpola fa'alun. Jadi alifnya itu dengan pemahaman sebagai huruf tambahan. Ya. Jadi yang hamzah itu akar kata merupakan indikator atau indikasi bahwa itu menunjukkan akar kata. Ya. Sehingga tandanya juga kena tanwin Pak Dir. Ya, tanwin ini ya, in itu ya. Ya, in itu ya. Ya. In. Tapi kalau dia bukan tanwin, dia kemungkinan pola. Misalnya sufaha misalnya kan, nah, itu dia pola itu. Tapi kalau tanwin, insya Allah dia akar kata ya. Oh, jadi tanwinnya itu ya Pak Ustadz ya? Ya, tanwinnya itu yang menyatakan dia akar kata. Kalau dia tidak tanwin, berarti dia pola. Iya. Ini kan paling tidak apa artinya dalam menjadi akar kata itu sudah tampak indikasinya. Jadi secara luar tentu kan. Ya, indikasi. Jadi ya alhamdulillah ini menambah lagi pemahaman. Fa'alun ya. Sebenarnya ada pada ayat lain. Jadi di sini kan diterjemahkan dengan keadilan. Sebenarnya terjemahannya kan sama dalam kamus di Mahmud Yunus sama atau di Munair pun
Saya lihat hanya keadilan hanya ada menempel satu tuh di Munawir. Tapi terjemahannya sama. Kalau dalam kalimat dalam Al-Baqarah yang ayat sama saja. Ya. ya Alladzina innal kafaru sawa'un. ladzina kafaru sawa'un alaihim Sawa'un, ya. ya sama saja. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Sama saja. Diberi tahu atau tidak? Mungkin dia ambil ini konteks Pak dia. Konteks ya. Ya. Jadi saya terpikir dengan ayat Al-Baqarah. Oh Ya, ini betul. kok di sini keadilan dia bertambah. Ini menambah kosakata nih Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. betul. Keadilan. Ya. Nah, terus kita lanjut. Terus ya. Ibu, huruf kembar. Mana tuh? Mana Ya. tadi? Oh ya. Sesungguhnya Allah ini Allah ini ada dibikin subjek ya sebagai subjek. Ya. Ini karena merubah Allah sesungguhnya. inna ini inna ini kan huruf bermakna. Tapi tentu karena dia mempatahkan terminologi Pak Ustadz dalam terminologi dalam bahasa Arab atau dalam kita masuk dalam Al-Asani tidak ada terminologi khusus ya, karena dia kan mana yang kan khusus nih mempatahkan tapi belum mempatahkan ya. Ya Allah kita tidak bilang kita benar mempatahkan gramatikal belakangnya aja. Oh gitu. Ya, Mempatahkan kata yang setelahnya. Ya. Termasuk ya untuk kata benda. Ya, aslinya kan Allahu itu kan. Ya Allahu. Mungkin bacanya innallahu berat ya. Iya. Inna jadi ya. Jadi terminologi atau istilah yang kita pakai tetap huruf bermakna. Tetap huruf bermakna. Itu huruf yang mempatahkan kata sesuatu. Mempatahkan. Ya. Mempatahkan kata benda. Terutama kan. Iya, karena Allah kita enggak menyebut kata benda, Pak Adil itu aja, iya. Ini bahasa halus nih Pak. Ya, Allah nggak mungkin bilang kata benda kan. Kata aja. Sudah. Ya kata saja ya. Ya. Allah. Oh kita kecuali kata benda yang lain ya. Kalau ini kan Allah kan bukan Iya. Ya. Kalau innal mu'minina mungkin kata benda. Tapi kalau innallaha mungkin kata. Bagus ini. Iya. Sekarang tuh ada la yuhibbu. Mengapa la ini terjemahannya tidak Bu Rama? Iya, karena KKS setelahnya adalah KKSAD lengkap. Oh, lengkap ya. Kalau janganlah dia mencintai, jadi apanya Bu Rama? Apa jadinya? Janganlah mencintai. Janganlah menjadinya. Janganlah dia mencintai, menyukai. Apa jadinya? La yuhib. Dua sukun. La yuhbib. Yuhbib. Ini urainya ini. Kembalikan ke aslinya. Ya. La yuhbib ya. Yuhbib kan? Ya. Yuhbib ke aslinya ya. Ya. Tapi kalau untuk larangan itu biasanya kan untuk orang kedua biasanya. Ya. Lah untuk orang kedua ya. Tuhbib. Tuhib ya. Jadi kalau begitu tuhbib jadinya enggak, Ustaz? Tuhbib ya. Ya, tuhib. Tuhbib ya. Tuhbib. Oh, sudah bisa dijalani ke ranah. Ya.
Tuh bib, tuh biba, tuh Alhamdulillah. bibu, tuh bibi, tuh biba, tuh bibna. Bibna. Tuh Dipna. Ya. Tuh, Eh, bibna. Bu Rama, Ya, ya Pak Dril. kenapa ini pola af'ala nih? Kok tahu pola af'ala? Enggak fa'ala nih. Nah, itu kan ianya domah. Iya. Oh gitu. Oh Ya. karena udah. Sekarang begini, saya balik. Bagaimana kalau dirubah menjadi pola fa'ala? Kalau pahala ya hibbu. Ya, ya ibu. Bedanya di yu doma dan yu patah. Ya. Ya, hib. Kalau begitu gini, Ya. bikin KBPA untuk pola fa'ala dan bagaimana pola pada KBPA pada fa'ala. KBPA pola pahala. Ya. Udeli. Eh, Pola fa'ala dulu. Habib. Fa. Jadi hab. Habibun menjadi Ya, habun. habibun. Habibun menjadi habun. Menjadi habun. Ya. Oh, jadi habun gitu. Ya. Kalau begitu pola af'ala. Kalau pola af'ala. Rumusnya dulu. Muhbibun. Ya, ibun, ilun. Jadi Muhib. kalau di sini Muhibbun. Muhibbun. Ya, muhibbun. Orang-orang yang Muhibbun. mencintai. Ya, Muhibbun. muhibbun ya. Ya. Muhibbun. Jadi tapi perbedaan pemahamannya untuk pola fa'ala kan yang berarti saya yang sayang aja. Kalau ini yang menyayangi atau yang menyukai gitu kan untuk pola fa'ala. Ya. Kalau fa'ala itu ya enggak hanya sayang itu yang sayang aja gitu kan. Ya. Yang Di ngasih dalam ya. Bedanya ma Iya, dengan iya. mu. Iya. Oke, terus selanjutnya. Nah, tadi al-khainina. Ya. Ini Bu Rama. Ya. Kita mulai dari itu. Bagaimana cara mencari akar untuk al-khainina? Bagaimana? Al-khainina akar. Ya. Jadi ini kan kata benda ya dengan alif lam. Alif lamnya dibuang. Nah, kho ini kan ada alifnya. Kalau alifnya ini kan waw atau ya. Alif itu bukan waw ya, Bu. Itu pola. Yang waw hamzah itu waw dan jatuh hamzahnya itu Karena hamzahnya itu. fa ilun polanya ya. Jadi kho ini. Alif lam dibuang dulu, alif lam dibuang. Ya. Jadi mana saja yang dibuang dulu? Mana yang dibuang? Alif lam. Dulu. Alif lam. Kemudian pola. Alif itu yang berdiri dari kho. Ya sukunna. Ya. Kemudian ini amzah. Amzah itu bisa wa, bisa ya. Kemudian ya. Jadi kalau gitu ketemu kawana gitu kan. Ya. Jadi akar kata sudah ketemu kawana. Ya. Kemudian ini kan jamak nih. Ini nah. Ya. Kalau gitu tunggalnya apa? Inun. Ya. Untuk tunggal. Tunggal. Kalau samain posisinya dengan khainina itu berarti khainan. Karena objek. Ya, objek ya. Ya. Khainan objek. Ya. Kemudian ganda.
Kho inaini. Ya, Kak Ina ini. Kho inaini. Nah, Jamaknya jadi kho kalau ini ini. jamak kan? Ya. Ya, ini Ya. jamak. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Mantap, Rama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Hadril. Pokoknya ditunggu itu Jumat malam kita Iya, tangsel. kadang-kadang kan ini KMP itu kan dibagi 3 wilayah. Kadang-kadang latihan di wilayah, Pak Adril. Ya. Jadi itu makanya jarang masuk di Tangsel. Kadang-kadang latihan di wilayah.